religius yang diterapkan di kelas ini yakni banyak ya, seperti salah satunya berdoa sebelum memulai pelajaran dan akhir pelajaran. Kemudian membiasakan memberi salam kepada guru atau kepada menyapa teman-temannya. Kemudian sholat duha yang dilaksanakan setiap hari Jumatnya, dan menjadi teman yang sakit serta memberikan bantuan kepada teman yang sedang tertimpa musibah. Bentuk pendidikan karakter disiplin yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran seperti apa? Pembentukan karakter dari peserta didik yang ibu terapkan pada pembelajaran tentunya ada beberapa peraturan yang ibu terapkan, apalagi awal memasuki kelas baru. Tentunya ada kesepakatan yang dibuat, kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, seperti salah satunya pemilihan ketua kelas, ya, wakilnya, bendahara, kemudian menentukan piket atau petugas kebersihan setiap harinya, ya, itu harus ditentukan agar anak-anak nanti tahu waktunya kapan dia melaksanakan tugasnya. Kemudian sampai di sekolah ini minimal 15 menit sebelum memulai pelajaran. Kemudian nanti alat-alat, baik alat kebersihan ataupun alat yang menunjang pendidikan atau belajar seperti meja, bangku, papan tulis, nanti dibuat seperti alat kebersihan diletakkan pada tempatnya, papan tulis dihapus atau dibersihkan, posisi bangku dan meja harus dibuat serapi mungkin gitu. Bagaimana bentuk pendidikan karakter tekun yang diterapkan dalam pembelajaran? Iya, pendidikan karakter tekun yang ibu terapkan pada proses pembelajaran. Yang pertama tentunya mengembangkan kemampuan peserta didik itu agar lebih sabar dan pantang menyerah dalam hal apapun, baik nanti dalam hal belajar, dalam hal untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Kemudian memberikan waktu kepada siswa atau 15 menit untuk melakukan literasi sebelum memulai pelajaran. Kemudian tentunya mengerjakan tugas, ya. Tugas itu bukan hanya dikerjakan siswa, tetapi harus dikumpul dan dinilai oleh guru tersebut. Dan nanti setelah dinilai, ibu itu akan mengarahkan siswa untuk menunjukkan atau menunjukkan atau memperlihatkan kepada orang tua agar tugas yang sudah dinilai ditandatangani oleh orang tuanya. Itu artinya agar bukan hanya guru yang mengontrol pendidikan si anak tugasnya, tetapi orang tua juga harus mengontrol kebenaran. Iya, gitu. Terus bagaimana bentuk pendidikan karakter rasa ingin tahu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Pendidikan karakter untuk mengembangkan rasa keingintahuan peserta didik itu ya, yang pertama si guru banyak metode yang harus dibuat agar anak itu merasa tertarik untuk memahami apa yang akan dipelajari atau apa yang sudah dipelajari, ya. Tentunya dengan berbagai metode pendekatan. Ada nanti belajarnya dengan cara bermain, belajarnya dengan cara berkelompok, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai dari dalam berbagai pelajaran, kemudian menciptakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar si anak itu merasa bahwa dia bukan hanya belajar dengan serius, tapi bisa belajar dengan cara bermain. Selanjutnya, bagaimana upaya ibu untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik di kelas ini? Ya, untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik ini ada beberapa hal yang ibu laksanakan atau yang ibu terapkan. Misalnya dalam bidang studi matematika, ketika ibu sudah memberikan penjelasan di depan, maka nanti atau contoh-contoh si anak kita berikan stimulasi agar bagaimana dia mampu mengerjakan tugas seperti apa yang sudah dijelaskan. Ini sudah ada contohnya, jadi dia lebih mudah nanti untuk
memahami atau mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia tentunya menyediakan mungkin puzzle untuk menggabungkan, misalnya dalam pelajaran Garuda Pancasila, ibu menyiapkan beberapa potongan kertas dan anak nanti diminta untuk menggabungkan atau meletakkannya sesuai dengan kolom yang sudah dibuat. Ya. Bagaimana bentuk pendidikan karakter peduli yang diterapkan dalam kegiatan proses pembelajaran? Bentuk pendidikan karakter peduli dalam kegiatan proses pembelajaran tentunya dengan menyisipkan nilai-nilai peduli dalam pembelajaran dan memberikan penghargaan terhadap tindakan positif. Ya, tindakan positif artinya tindakan yang baik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik, memberikan manfaat dari dampak sifat peduli tersebut. Apa manfaatnya? Ketika dia sudah melakukan hal baik, apa manfaatnya bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain? Dan tentunya jika si anak itu tidak melaksanakan hal yang baik atau hal yang negatif yang dilaksanakannya, dampak buruk apa yang akan terjadi pada dirinya dan mungkin orang lain. Upaya ibu untuk meningkatkan kepedulian peserta didik itu seperti Iya. Upaya meningkatkan kepedulian tentunya banyak. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong yang kami laksanakan setiap hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu kami kumpul, kemudian melakukan kebersihan secara bersama-sama gitu ya. Kemudian kebersihan, kemudian menanam pepohonan. Tentunya anak-anak kalau merasa kepanasan, ayo ini sekarang panas. Bagaimana cara agar kita mendapatkan udara yang bersih, udara yang sejuk dengan cara apa? Nanti kita berikan pembelajaran dengan cara menanam pohon. Dan setidaknya si anak kita ajari menanam pepohonan di dalam pot atau di dalam kelas, di depan kelas gitu. Kemudian karakter pedulinya lagi apabila temannya tidak punya alat tulis, teman yang lain boleh meminjamkannya, tapi dengan catatan setelah nanti selesai digunakan harus dikembalikan lagi. Memang hal-hal kecil, tapi itu merupakan bagian dari rasa peduli terhadap teman ataupun terhadap lingkungannya. bagaimana hasil implementasi nilai-nilai pendidikan karakter di kelas 4 ini? Tentunya setelah kita tadi melakukan berbagai karakter mulai dari religius, yakni peduli, ya terhadap apa semua, maka hasil dari penerapannya, maka yang terjadi pada si anak akan muncul apa? Peningkatan rasa tanggung jawab. Dia akan lebih bertanggung jawab tentang apa yang ada baik dalam dirinya ataupun di lingkungannya. Kemudian tentunya kita mengharapkan perilaku lebih baik lagi, ya kedepannya lebih baik lagi. Kemudian anak-anak itu lebih paham apa itu etika, ya etika dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu juga sebagai guru tentunya berharap hasil dari implementasi nilai pendidikan karakter sejak dini ini dapat berpengaruh bagi bukan hanya untuk sekarang tapi untuk masa depannya. Selanjutnya, faktor apakah yang menjadi pendukung dalam pengimplementasian nilai pendidikan karakter dalam proses pembelajaran? Iya, tentunya banyak hal-hal yang mendukung majunya atau berhasilnya nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran itu tentunya mulai dari yang sudah dilakukan pemerintah, yakni mulai dari kurikulumnya. Ini kurikulumnya harus mendukung. Kemudian fasilitas khususnya di kelas dan di sekolah tentunya harus mendukung. Ya. Kemudian guru, buku, lingkungan atau masyarakat atau orang tua, ya, tentunya merupakan salah satu sumber pembelajaran. Tentunya harus lebih baik atau paham dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik.
Dan satu lagi tentunya kerjasama antara kepala sekolah, guru, orang tua itu juga sangat mendukung terjadinya perkembangan yang baik dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sekianlah wawancara saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama.